Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Rantingan 1 beserta Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Rantingan 1. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua, untuk waktu saya persilahkan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan satu kata untuk mengisi pembukaan di awal. Monggo Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru, Bapak Guru, SDN 1. Alhamdulillah alamin, kita bisa berkumpul di sini dengan menemani teman kita yang sedang melakukan diskusi tentang budaya positif. Yang kedua, shalawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita telah mengorbankan waktunya untuk mengikuti kegiatan PBB ini, karena bagi pimpinan sekolah pengorbanan itu sangat karena dengan adanya program seperti ini bisa menunjang sistem yang ada di sekolah. Yang kedua, saya juga berharap guru-guru lainnya mengikuti kegiatan seperti ini, karena betul-betul sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun utamanya bagi sekolah. Kemudian selanjutnya saya berharap adanya kegiatan ini bisa mentransfer ilmu minimal atau nanti bisa menjadi hal yang bisa diterapkan di kelas masing-masing, sehingga menjadi budaya yang bisa kita kembangkan, Bluetooth mode. Bisa kita kembangkan di kelas masing-masing. Karena pengalaman saya dulu budaya positif itu ternyata ilmunya gampang, tetapi ketika prakteknya agak susah diterapkan karena memang butuh kerjasama dari semua pihak. Kalau hanya satu orang yang mempraktekkannya, maka akan sulit. Karena ini soal budaya, bukan soal ilmu. Kalau materi pembelajaran bisa dilaksanakan oleh satu orang, tapi kalau budaya itu kalau sama tidak dilaksanakan bersama-sama, maka tidak akan menjadi budaya. Jadi hanya menjadi materi biasa. Oleh karena itu, harapan saya nanti teman-teman yang lainnya ini juga bisa menerima ilmu dari acara seperti itu. Kemudian juga terakhir, saya juga berharap nanti budaya yang akan kita pelajari nanti itu betul-betul diterapkan, betul-betul bukan hanya menjadi materi yang ya jadi sekitar materi. Harapan saya betul-betul diterapkan sehingga bisa mengubah sistem yang ada di sekolah ini menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru juga telah mendukung Bu Rita, khusus juga Bu Rita, saya juga ucapkan terima kasih telah mengikuti acara seperti ini. Bagus seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Monggo Bu Fitri. Untuk selanjutnya saya langsung pemaparan materinya dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dari saya Dita Wijaya, SPD, KGP Angkatan 11 kelas 230A, SDN Keranjingan 1 Jember. Sebelum saya mulai materinya, izinkan saya monggo berdiri dulu. Saling berhadapan ya. Nah, saling berhadapan sama Bu Lili, Bu Eni. Nah, oke. Nggih, monggo sampai teman kita tersenyum nggih sama-sama terus 1, 2, 3. Nggih, tangkap matanya sampai tersenyum. Iya, akhirnya tidak tegang lagi dan bisa ramai. Ya, terima kasih juga bisa kembali. Baiklah. Nomor 2, datang tepat waktu. Nomor 3, menghargai pendapat orang lain. Nomor 4, monggo mungkin ada yang bisa menambahkan selain ini. Monggo. Nggih. Mungkin bisa ditambahkan selain halo. Jari sebelum berpendapat. Ya, tunjuk jari sebelum Berpendapat. tunjuk jari sebelum berpendapat. Ya, monggo. Fokus pada materi. Ya, fokus pada materi. Fokus pada materi. Ada lagi? Mungkin yang lainnya? Monggo Bu Fian, Bu Nanda, mau bisa menambahkan untuk kesepakatan forum ini? Langsung masuk materi pada konsep inti budaya positif. Pada konsep ini ada 8 inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pada yang pertama, pembelajaran dengan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa menyebutkan apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bu Fitri. Yang selanjutnya, mandiri, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis. Ya, itu semuanya sudah ikut dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini maksudnya terkadang kita merasa jadi guru, murid harus menurut pada guru, menurut peraturan pada guru. Nah, ini karena ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang kita juga memaksakan kehendak kepada murid kita tanpa sadar, ya. Stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi orang harus mengikuti kemauan kita. Teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita terkadang mudah mengejas bahwa anak itu memang nakal, kadang suka bikin ulah, tapi nyatanya memang seperti itu. Teori kontrol pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dimaksud orang lain bisa mengontrol saya, bahwasanya merasa diri kita itu bisa disetir orang lain. Padahal kita yang bisa menjalankan diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini bisa biasanya kepada siswa atau kita kepada teman sejawat, mau memaksakan kehendak kita akan mengikuti apa yang kita inginkan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini menciptakan pilihan baru dengan berkolaborasi bersama teman sejawat kita yang ada di lembaga kita. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Dan model berpikir menang dan menang. Ini termasuk mengubah paradigma stimulus dan respon pendekatan teori kontrol. Pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan di sekolah kita, baik di rumah maupun di masyarakat. Disiplin positif berfokus pada belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang yang memiliki motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin ini bisa mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik dan membuat pembiasaan diri kepada lembaga kita. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai mulia yang dianut oleh seseorang yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang perlu disepakati seluruh warga sekolah apa saja, ya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Salah satunya menghormati guru, ya. Sekali lagi, monggo. Nggih, Bu Fitri. Hadir tepat waktu. Monggo. Ada lagi? Menghargai teman. Baik. Jadi Fitri menghargai waktu, hadir tepat waktu, menghargai teman, menghargai guru. Di sini nilai-nilai kebajikan universal, beriman, berakhlak mulia, bergotong royong, rasa hormat, integritas, menghargai, komitmen, toleransi, tanggung jawab, kesehatan, keamanan. Di sini bisa kita jadikan pembiasaan
ke depannya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki kebutuhan banyak hal. Contohnya seperti apa nih? Makan, minum, pokoknya pakaian. Bisa lagi? Kasih sayang, perhatian, pendidikan. Kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi? Murid akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Di sini kita bermain kata. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan yang nomor 1. Kesenangan. Ya. Nomor 2. Cinta dan kasih sayang. Ketiga. Kebebasan. Keempat. Manusia. Enggak. Keempat. Penguasaan. Bertahan hidup. Nomor 1 kebutuhan untuk meminta apa? Merasa senang. Nomor 2 cinta dan kasih sayang. Kita semua membutuhkan cinta dan kasih sayang, perhatian sesama teman, perhatian guru ke muridnya. Itu kebebasan. Kita semua membutuhkan kebebasan dalam berpendapat, berperilaku. Berperilaku itu termasuk apa? Yang mengarah ke budaya positif. Walaupun ada kebebasan, tetap mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, penguasaan. Di penguasaan ini kita kebutuhan menguasai kondisi, menguasai pembelajaran, menguasai lingkungan yang ada, bukan sekuasa, Menguasai diri sendiri. menguasai diri sendiri, ya. Menguasai emosi. Yang kelima, bertahan hidup. Nah, di sini kita butuh bertahan hidup, ya. Bertahan hidup dari segala macam godaan. Karena sekarang apa? Kita mengikuti zaman perubahan zaman ini. Kalau kita tidak bisa mengarahkan yang lebih positif, kita akan terlena. Lima kebutuhan dasar manusia. Nomor 1, bertahan hidup. Nomor 2, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu memberikan kasih sayang dan biar merasa diterima pada siswa kita, pada teman kita. Nomor 3, kebebasan berpendapat tadi, ya. Kebebasan berperilaku yang mengarah positif. Keempat, kesenangan bisa mengarahkan yang ke positifnya. Penguasaan itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri ada 5. Motivasi perilaku manusia. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita budaya positif ini mengajari kita untuk tidak mudah menghukum atau mengejek kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita terbawa emosi karena siswa kita terlalu unik, ya. Yang unik, kita bisa mengarahkan dengan baik, memberikan kasih sayang, menerima
kekurangannya. Nah, itu mengarah ke perilakunya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini terkadang kita melakukan perilaku positif biar terpuji, biar merasa diri kita itu Mengharapkan merasa sesuatu. mengharapkan sesuatu dari orang lain seperti perhatian itu tadi ya. Itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Jadi ada yang aktif, lebih aktif, ada yang pendiam. Nah, disitulah kita akan mempelajari keunikan-keunikan siswa kita yang berada setiap harinya bersama kita. Berikutnya, kemana kita? Tadi kita sampai ke motivasi perilaku manusia. Saya ulangi lagi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada tabel identitas gagal, identitas sukses, hukuman, disiplin, konsekuensi, restitusi. Di hukuman ini yang biasa sering kita lakukan kepada siswa, kalau siswa kita melakukan kesalahan, kadang kita memberikan hukuman seperti apa? Belajar di luar, bersih-bersih kelas, yang sering kita lakukan. Selanjutnya, hukuman. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapatkan ganti. Yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Di sini jika kita melakukan penghukuman kepada siswa kita, kalau kita kadang memarahi karena tidak mengerjakan PR, atau kita ada kesalahan siswa kita yang tidak membuat gurunya tidak nyaman, kita memberikan hukuman, itu akan berdampak panjang atau pendek terhadap siswa kita. 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Kadang kita juga kembali pada diri saya sendiri dulu. Kalau kurang sabarnya, kadang kita sempat emosi pada siswa kita.
karena bikin usil gemes ya, karena keunikan siswa kita. Nah, kadang siswa kita itu mengganggu temannya, si E misalnya, usil, main terganggu temannya, mencubit temannya, bikin nangis, kadang temannya bertengkar. Akhirnya apa? Dengan memanggilnya, dengan karena gurunya emosi, memarahinya. Ayo jangan diulangi lagi. Kalau enggak nanti saya laporkan ke orang tuanya. Itu kadang saya lakukan kepada siswa saya sendiri karena keunikannya yang terlalu berlebihan. Itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini pada membuat rasa bersalah, kita membicarakan dengan siswa yang memiliki masalah di kelas, baik dengan teman maupun dengan guru, dengan berbicara dengan bahasa yang menyudutkan siswa tersebut sehingga siswa tersebut merasa bersalah dan tidak nyaman. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Di sini sebagai teman dimaksudnya adalah melihat kesalahannya dengan membimbing siswa itu mengarahkan ke lebih baik dengan memberikan nasihat-nasihat yang positif, mencari latar belakangnya, permasalahan kenapa siswa itu sampai berlebihan. Yang keempat, sebagai pemantau. Di sini sebagai pemantau melihat siswanya, oh anak ini seperti ini, hanya memantau. Dan nanti setelah memantau kita mencarikan solusinya. Kenapa siswa itu bisa memiliki sifat seperti itu, bisa seunik itu, bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai kesepakatan kelasnya. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer ini sebagai yang pemimpin pembelajaran, mengarahkan siswa yang bermasalah itu untuk tidak mengulangi lagi. Mungkin bisa ada yang menanggapi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pertanyaannya, apa yang akan diucapkan guru dan dampak yang diterima oleh siswa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin bisa dibantu untuk memberikan contohnya. Jika masalah ada siswa kita yang tidak memakai salah satu atribut kita, memantau bisa manajer. Terkadang kan kita biasanya langsung, kenapa nggak pakai topi? Biasanya hari Senin kan upacara. Itu sering saya lakukan kepada siswa saya juga. Jadi sebenarnya kita harus di posisi manajer yang bisa mengarahkan dan menjadi teman menuntut kepada siswa. Di sini ada posisi guru 1 penghukum, guru 2 pembuat rasa bersalah, guru 3 teman, guru 4 pengawas, guru 5 manajer. Tindakan bagi guru 1 memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Guru 2 mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Guru 3 membuat pemakluman. Guru 4 memantau dan mencatat. Guru 5 bertanya,
dan membuat kesepakatan. Posisi yang kedua, pernyataan. Guru 1, kalau kamu, Bapak, Ibu akan, nah, itu kalau sebagai guru penghukum. Sebagai guru pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu setiap hari Senin harus menggunakan topi, dasi, atribut yang lengkap. Sebagai guru 3, sebagai teman, lakukanlah nak demi Bapak atau Ibu guru. Guru keempat, sebagai pengawas atau pemantau. Kamu sudah tahu aturannya kan? Tuh. Guru kelima, sebagai manajer. Apa sebenarnya harapanmu? Itu kalimat-kalimat yang sebagai guru yang manajer. Posisi yang ketiga, akibat. Guru 1, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Guru 2, murid merasa bodoh atau nakal. Guru 3, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Terkadang yang guru 3 menjadi teman memaklumi, kadang siswanya mengulang lagi. Biasanya seperti itu. Oke. Guru keempat, pengawas. Murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Guru kelima, sebagai manajer, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Yang posisi yang keempat, pola perilaku. Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, dan khawatir salah. Posisi guru yang ketiga sebagai teman, menjadi lemah, tergantung, cenderung, menunggu. Guru yang keempat sebagai pengawas, orientasi pada ganjaran dan bagian. Guru yang kelima sebagai manajer, disiplin dan Disiplin dari dalam diri. disiplin dari dalam diri. Yang posisi yang kelima, yang keenam, motivasi yang berkembang. Pada posisi guru 1, motivasi ekstrinsik. Guru kedua, motivasi ekstrinsik. Guru yang ketiga, motivasi ekstrinsik juga. Yang keempat, penguasaan, motivasi ekstrinsik. Yang kelima, motivasi intrinsik. Di sini motivasi intrinsik ini motivasi yang menuntun siswa untuk menjadi lebih baik dalam melakukan pendekatan dari perubahan dalam dirinya. Nah, di sini sebagai guru, saya sekarang berada di posisi kontrol apa ini? Mengapa? Monggo bisa. Saya sebagai pemantau, pengawas. Sebagai pemantau, mengapa sebagai guru pemantau? Soalnya setiap satu kejadian itu ada sebab dan akibat. Nah, dari situ bisa diselesaikan. Ini misalnya satu kejadian sudah yang beberapa kali, tidak lanjutnya seperti apa? Terima kasih. Guru ini adalah sebagai guru pemantau. Jadi tadi posisinya yang ada di posisi yang keempat. Yang selanjutnya monggo Kira. Kelas pastinya ada keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas ini bisa kita buat bersama siswa kita. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas sama apa betul? Beda. Sama apa betul? Beda. Beda. Kalau keyakinan kelas kami mendidik. Kalau keyakinan kelas itu biasanya sudah menjadi fondasi dalam kelas itu. Jadi Setiap kelas itu mempunyai karakter masing-masing.
Kalau kesepakatan kelas, Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama dan nanti akan dijalankan bersama-sama sesuai apa yang disepakati. terima kasih. Oke, keyakinan dan kesepakatan kelas itu berbeda. Oke, keyakinan kelas itu sudah menjadi fondasi ketentuan. Kalau kesepakatan kita menyepakati bersama siswa kita. Coba kita. Nah. Dari keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah. Barusan Bu Lili menjawab salah. Bu Fitri betul. Saya jabarkan sedikit belajar tadi malam. Keyakinan kelas dan peraturan kelas bukanlah hal yang sama, meskipun keduanya berkaitan erat dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berkarakter. Intinya, kalau keyakinan kelas memberikan landasan nilai yang mendasari peraturan kelas dan peraturan kelas menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam tindakan konkret yang diharapkan dari murid. Jadi jawabannya adalah salah. Berikutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Ya, betul. Keyakinan kelas harus berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Ya, betul. Oke, aplaus buat Bu Fitri sama Bu Lili. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya kita masih bermain tebak-tebakan dengan atur. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Contohnya, menggunakan helm saat mengendarai motor. Monggo sebagai peraturan, peraturan atau kewajiban kita, merupakan kedisiplinan kita. Mungkin yang lain, Mbak Rani mungkin peraturan, Fitri peraturan, membuang sampah pada tempatnya, peraturan kan atau disiplin? Disiplin positif. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, peraturan. Tapi terkadang siswa kita juga masih ada termasuk kesopanan. Dilanjut. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Tadi kita menggunakan helm mengutamakan keselamatan. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Hour Bluetooth mode. Keselamatan, jadi kita menggunakan helm itu mengutamakan keselamatan kita di jalan, menghindari jatuh, menghindari kecelakaan, itu utamanya. Membuang sampah pada tempatnya tadi termasuk juga disiplin dan juga kesehatan, menjaga kebersihan. Tapi nyatanya masih banyak siswa-siswi kita membuang sampah pada tempatnya. Ada di taman dibuang di taman, ada di tempat duduk dibuang di tempat duduk. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Itu sopan santun dari Bu Eni tadi, seperti selalu bersikap positif atau hormat, saling menghormati antar sesamanya, yang muda hormat kepada yang tua menyayangi yang muda. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret pendalamannya. Ini masih acak dulu. Mungkin bisa mengurutkan
dari mana dulu yang gak biasa gitu. Silau. Saya bacakan kolom yang pertama, kolom pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang ketiga, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang keempat, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir, menyarankan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang mana dulu yang harus dijadikan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Itu maksudnya. Nah, di sini sudah. Yang nomor 1, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarankan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang awal itu kita mendiskusikan terlebih dahulu bersama kepala sekolah dan warga sekolah bersama rekan sejawat. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Sebenarnya peraturan yang sudah kita buat itu sudah positif, cuma lebih memudahkan bahasanya dipahami oleh siswa-siswanya. Yang ketiga, menyarankan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi maksudnya menyarankan kita mencari bahasa yang mudah dipahami untuk menjadikan keyakinan kelas yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebajikan, membentuk budaya positif. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi didiskusikan dulu sebelum menjadikan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan. Yang kelima, tetap mendiskusikan menggapai mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi tetap apapun itu kita diskusikan, kita kolaborasi bersama teman sejawat, baik dengan kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang ke-6, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau keyakinan kelas itu sudah lama, mungkin ada yang perlu dirubah, bisa dirubah dengan mendiskusikan lagi, berkolaborasi dengan teman sejawat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Gosen tahun 2004. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu 1. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas.
Nomor 2, validasi tindakan yang salah. Nomor 3, menanyakan keyakinan. Dari masuk poin 1, menstabilkan identitas. Maksudnya mungkin ada yang bisa menjelaskan. Bu Eni, monggo, mungkin bisa memberikan masukan tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita kan ada anak bermasalah, kemudian guru itu memanggil si murid itu, kemudian menanyakan mengapa kamu melakukan seperti ini. Jadi apa menstabilkan identitas si anak itu, Jadi anak tidak menanyakan penyebabnya. Nggih, dari latar belakangnya. Baiklah, jadi menstabilkan identitas itu kita memberikan pendekatan kepada siswa dengan menanyakan latar belakang permasalahannya. Yang poin kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin Pak Taufik. Validasi tindakan yang salah. Poin kedua. Ketika ada anak itu menanyakan kepada anaknya apakah perbuatannya itu salah. Karena kan sebetulnya yang paling baik itu anaknya yang menyebutkan sendiri kesalahannya. Kalau sama kita yang menyebutkan maka kita itu seperti mendoktrin. Terima kasih Pak Jelur. Jadi tentang validasi tindakan yang salah, kita mengangkat siswa di mana siswa itu bisa mengutarakan kesalahannya sendiri untuk validasinya. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, mungkin begitu bisa. Keyakinan kelas itu memberi kesadaran kepada anak yang telah melakukan kesalahan dan bagaimana cara anak tersebut memperbaiki kesalahan tersebut, apakah dia sanggup untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang tidak terulang lagi. Jadi menanyakan keyakinan kelas, kita menjelaskan permasalahannya dengan siswa itu agar tidak mengulang lagi kesalahannya ke depannya dengan memberikan keyakinan terhadap siswa tersebut. Segitiga restitusi, tahapannya menstabilkan identitas. Sekilas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa, saya juga pernah. Membuat kesalahan seperti itu, saya ingin mencari solusi. Bukan siapa yang salah, tidak ada manusia yang sempurna. Poin yang kedua, validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu lebih pantas dilakukan, namun di sini menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Untuk contoh responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu aktivitas akan dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan menganalisis 3 kasus yang berbeda. 1 orang berperan sebagai guru, 1 orang sebagai murid, dan lainnya akan menjadi observator. Setelah itu, kasus selesai, Anda akan bertukar peran untuk dipraktekkan di dalam kelas. Ini kita mewakili 1 saja ya. Mungkin bisa dipraktekkan sama Bu Kris, Bu Linda, sama Bu Indri. Monggo maju ke depan. Kris sebagai guru, Bu Linda sebagai murid. Saya murid aja. Oke, Bu Indri sebagai observasi. Monggo Bu Fitri bisa dibantu. Monggo. Dialognya. Mana itu tadi? Masalahnya. Oke. Monggo. Sama guru wes. Gurunya Putra dari Lampung. Bu Linda
gurunya menanyakan ke Bu Kris. Ya, kenapa? Dengar, Mbak. Ayo. Namanya jadi Adam. Bu Kris observasinya Bu Mas, sebelah sini. Ada kelihatan. Enggak. Karena jadi gurunya. Bu Kris kan sebagai Prabu. Itu mencoret-coret bajunya Adam. Bulan ini menjadi Adam. Pertama, ayah mereka berdialog dulu antara Adam sama Prabu. Setelah itu Bu Linda memanggil Prabu karena Adam menangis, bajunya dicoret-coret lagi. Yuk, monggo bisa dimulai. Kamera kalian pakai itu deh. Mari Linda di kono. Oke, Bu Linda sebelah sini. Ada Bu Linda. Iya, tetap. Ya tetap Iya, monggo. Bisa sebagai Prabu. Angin orang. Kenapa ini ya? Akhirnya saya dicoret sama Prabu. Saya kan pengen berkreasi begitu. Bajunya bagus ya, lihat ini bagaimana bajunya. Ya itu kan kotor. Ya itu bukan. Ya maaf ya. Ayo minta maaf. Maaf. Jangan diulangi lagi ya. Besok lagi. Ini perbuatan yang merugikan. Ya Bu. Prabu, takut saya. Prabunya lebih keren. Makanya kan boleh deh Kak, di sebelah itu namanya. Jangan diulangi lagi ya Nak. Ya Bu, perbuatan kamu itu merugikan Adam. Karena gimana gimana. Ya Bu. Kan sudah dibuat kesepakatan kelas kemarin ya. Tidak boleh merugikan dapat perbuatan yang merugikan teman seperti mencoret-coret, ngomong-ngomong itu ya. Aku anak yang baik, aku juga ada yang baik ya. Terima kasih adegan yang sangat romantis. Mempraktekkan. Terima kasih Bu Kris, Bu Linda sama Bu Rani atas mau menjadi model dadakan saya. Monggo bagian observasinya Bu Fitri bisa menjelaskan. Baru saya suruh maju lagi. Oh no, enggak maju lagi Pak. Alarm. Bluetooth mode. dari kejadian dengan Ada sini. Bapak putus silang dalam CGP. dari kejadian ada dengan Prabu di mana Prabu mungkin bersikap yang tidak sesuai dengan budaya atau nilai-nilai kebajikan, di mana dari kejadian tersebut mungkin dari Prabu ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin dari kebutuhan kasih sayang, karena dari sikap Prabu bisa kita lihat kurangnya perhatian atau jarangnya perhatian. Apa bisa dibawa dari lingkungan keluarga itu juga bisa, dan sikap dari guru dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah mulai memasuki dalam posisi kontrol sebagai pengajar. Itu aja. Terima kasih atas
observasinya dari Bu Fitri. Jadi saya garis bawahi bahwasanya sebagai guru kita harus menstabilkan identitas terhadap siswa kita yang memiliki keunikan dan memvalidasi kebijakan yang salah dan menanyakan keyakinannya agar tidak terulang ke depannya. Terima kasih, aplaus untuk semuanya. Untuk tidak hanya menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan budaya positif, telah membuka mata kita akan pentingnya menciptakan ruang di mana murid merasa aman untuk bereksplorasi, untuk berani mencoba hal-hal baru, dan memahami bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari kegiatan ini kita dapat mendalami lebih jauh bagaimana budaya positif ini dapat diimplementasikan dengan efektif di lingkungan kita, dan kita akan terus berkomitmen pada nilai-nilai positif dalam setiap langkah yang kita ambil. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun dulu. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tak usah dikembalikan. Asal